Merdeka Belajar. Ya Habu. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Kabupaten Nias Barat untuk mengikuti lomba storytelling. Perkenalkan, nama saya Putri Salvanita Zebua, kelas 9, siswa dari UPTD SMP Negeri 1 Mandehe Barat. Saya akan membawakan storytelling tentang kisah perjuangan Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini bernama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Ia berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Adipati Aryo Sosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi bupati di Jepara segera setelah Kartini lahir. Ibunya bernama M.A. Ngasira. Karena berasal dari kaum bangsawan, sesampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS. Di sana, ia belajar berbahasa Belanda. Ia ingin sekali ke jenjang yang tinggi. Ia menyampaikan keinginannya kepada ayahnya. Ayahanda, saya ingin sekali melanjutkan pendidikan saya sama seperti putri Belanda-Belanda lainnya. Tetapi ayahnya berkata, "Tidak anakku, kamu adalah putri tertua di keluarga. Kamu harus jadi panutan bagi adik-adikmu. Sekarang sudah waktunya kamu dipingit di rumah dan belajar adab, cara mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena kelak wanita hanya akan tetap tinggal di rumah menjadi ibu dan istri yang baik." Kartini pun sangat sedih, tetapi ia tidak patahkan semangatnya untuk belajar. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, ia menulis surat kepada teman-teman yang berasal dari Belanda. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini bisa mengenal dunia luar yang bahkan tidak bisa dikunjunginya. Kartini juga suka menulis artikel, dan artikelnya dimuat di majalah Belanda. Semua tulisannya berbahasa Belanda. Wanita yang hebat, bukan? Kartini menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit dan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal dan harus siap untuk dimadu. Bagi Kartini, lengkaplah penderitaan perempuan Jawa yang hidupnya hanyalah sebatas tembok rumah. Kartini pun mempunyai keinginan untuk melanjutkan studinya di Eropa. Namun, Kartini membatalkan keinginan tersebut yang hampirlah terwujud. Di dalam sebuah surat kepada sahabatnya, Nyonya Abendanon, Kartini menulis, "Singkat dan pendek saja bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi karena saya akan segera kawin." Kartini pun dinikahkan dengan Bupati Rembang Adipati Aryo yang pernah memiliki 3 istri, dan Kartini menjadi istri keempat. Suatu hari suaminya berkata, "Kartini, saya mengerti keinginanmu. Kamu ingin membantu kaummu. Bukalah sekolah, jadilah guru di sana, dan berusahalah dengan caramu." Kartini pun mengajari gadis-gadis pribumi yang tidak mengenal pendidikan. Ia mengajari untuk baca tulis. Setahun kemudian, Kartini pun melahirkan anak pertamanya sekaligus anak terakhirnya dengan diberikan nama Susali Joyo Adiningrat. Beberapa hari kemudian, ia meninggal pada tanggal 17 September 1904. Ia meninggal di usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
Ia meninggal di saat masih ingin meniti cita-citanya. Tetapi semangat juang Kartini masih terasa pada saat itu. Surat-suratnya pun akhirnya dibukukan dan salah satunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan bukan hanya itu, untuk mengenangnya, Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia. Dan sekaligus menetapkan hari lahir Kartini 21 April sebagai Hari Kartini untuk diperingati setiap tahun. Bapak, Ibu, teman-teman semua, yang kita ambil dari perjuangan ibu kita Kartini ialah semangat yang tidak pernah patah meskipun dari kecil ia hadapi tantangan untuk memajukan dan mewujudkannya. Ayo, generasi Kartini, kejarlah pendidikan dan cita-citamu supaya semangat Kartini tidak pernah padam. Sekian storytelling saya. Terima kasih. Ya Ahabu.